Hey, halo kembali lagi dengan Jalan Berdekno. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit bahas soal backpack saya beserta isinya yang saya pakai buat sehari-hari. Ini sejujurnya tiap hari agak-agak berganti ya, dimana kadang saya bawa bekal, kadang saya komputer bukan pakai yang biasanya dan sebagainya. Tapi ya kurang lebih yang setiap hari saya bawa itu ada di sinilah. Mungkin sebagai konteks ya, karena channel ini sudah mendekati 10.000 subs, jadi saya kira saya perlu agak lebih transparan lah sebentar menjelaskan saya itu backgroundnya seperti apa. Jadi saya itu seorang mahasiswa S3. Saat ini posisi saya sedang di Korea, jadi mungkin ada beberapa barang yang nggak ada di marketplace Indonesia. Bisa dibilang tema dari backpack saya kali ini adalah maksimalis ya, dimana saya itu nggak terlalu suka minjem-minjem barang, apalagi soal gadget ya. Jadi apa yang saya mampu beli ya saya beli, dan itu saya anggap sebagai bentuk investasi ya, dimana investasinya itu dalam bentuk performa, kinerja saya yang lebih cepat, atau bisa membantu orang lain karena saya donggala mungkin lengkap ya, atau juga yang nggak kalah penting bisa menghemat waktu saya, dimana menurut saya waktu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Dan buat yang mau beli barang-barangnya, linknya ada di deskripsi, dan sedikit catatan, link yang ada di deskripsi itu adalah link afiliasi ya, dimana saya akan sedikit dapat komisi dari setiap pembelian, dan tentunya ini cukup akan membantu channel saya dalam berkembang selanjutnya. Oke, kita langsung mulai aja. Saya akan mulai dulu dari backpack yang saya gunakan sendiri, yaitu adalah backpack Herschel Classic ya. Ada 3 fitur yang benar-benar saya suka dari backpack ini. Pertama, dia itu kelihatan keren ya. Jadi meskipun sepertinya ada kesan stereotip anak gadget tuh, gadgetnya tasnya itu yang besar, habis itu sangat-sangat techy, mungkin ada battery banknya gitu, ada lubang buat masukin kabel dan sebagainya. Tapi saya pribadi sebenarnya lebih cenderung suka kalau backpack itu ya yang tampilannya keren lah. Lalu fitur kedua yang saya suka dari tas ini adalah dia itu cukup ergonomis ya, jadi paddingnya itu bagus, meskipun ini tasnya tas gaul model-model ada brand lain lah yang belakangnya itu tipis, jadi lama-lama di punggung tuh nggak enak. Tapi kalau ini enggak, ini tuh bagus. Dan yang ketiga itu adalah yang saya paling suka dan nggak semua tas tuh ada, itu adalah internalnya yang nggak hitam ya, warnanya tuh terang. Nah ini penting karena hampir semua gadget itu rata-rata dalamnya hitam, dan kalau saya itu kehilangan barang itu kadang nggak ketemu. Herschel ini saya beli agak mahal sebenarnya, seingat saya sudah mendekati 1 juta rupiah. Tapi kalaupun nggak mau semahal ini, ada alternatif lain yang bisa saya rekomendasikan. Ini bukan di endorse ya, yaitu adalah dari Toast Bag, brand asal lokal ya, Bandung, bukan Cimahi. Jadi saya pernah interview ke sana untuk lihat-lihat tasnya, dan saya kira itu oke. Buat yang mau ngecek tokonya bisa lihat di link pada deskripsi. Oke, langsung lanjut ke laptop utama saya, yaitu adalah MacBook Air M1 yang paling mendasar, base model 256 GB, RAM 8 GB. Dan saya ya ini udah sering banget dibahas sih. Sejujurnya suka banget ini kalau buat pekerjaan-pekerjaan yang soal nyari-nyari file, lihat dokumen, lihat web gitu. Nah ini bagus banget karena cepat sekali, tapi saya juga nggak sempurna karena ada beberapa hal yang saya kira lebih baik di Windows. Nanti akan saya bahas soal laptop saya yang Windows. Dan ini buat yang penasaran, ini sleeve yang saya beli, seingat saya itu Bukalapak ya. Bukalapak sudah cukup lama belinya. Menurut saya ini cukup worth it, apalagi untuk melindungi bagian atas MacBook yang ini mungkin lama-lama bisa kegores juga ya. Dan kadang-kadang ini bukan ada tapi kenyataan, kadang saya bawa 2 laptop sekaligus, yaitu adalah laptop Acer. Ada beberapa kelebihan laptop Acer dibanding laptop MacBook saya tadi. Yang pertama adalah dia itu punya Office yang lebih bagus ya. Windows tuh menurut saya Office-nya masih lebih bagus ketimbang yang Office di versi Mac. Jadi kadang saya kalau lagi mau ada presentasi gitu ke profesor, dimana saya itu kalau pakai Mac itu menampilkan grafik itu kayak agak lambat ya. Saya kira ini karena Office di versi Mac M1 itu belum optimize Rosetta-nya ya, jadi kadang masih agak lambat, dan saya itu nggak terlalu suka bikin orang tuh lagi presentasi kok klik loading lama. Di sisi lain sebenarnya yang bikin lama itu adalah data yang saya tampilkan itu banyak sekali, karena sekali data itu bisa sampai 10.000 tick point, dimana Excel itu agak lambat. Dan saya juga nggak terlalu mau pakai hasil output dari MATLAB, karena kadang kalau di Zoom itu dia agak-agak pecah. Untuk yang Acer ini saya kira bisa dibeli di Acer Indonesia ya. Mungkin yang 15 inci ini saya kira nggak ada lah di Indonesia, adanya yang 13 atau 14 mungkin ya. Nah, tapi buat yang tertarik silahkan cek di deskripsi. Oke, berikutnya adalah ini salah satu gadget favorit saya sebenarnya, bukan ke gadget saya, ini mungkin aksesoris lah. Adalah dongle USB Type A ke Type C seperti ini. Tapi ini yang bikin saya suka ya.
Karena kalau biasanya dongle itu kan yang berbelalai-belalai gitu, kadang kabelnya bisa rusak lah. Tapi kalau ini nih seperti punya ujung colokan USB-A yang agak lebih panjang dikit dan jadi C gitu. Dan jadi nggak menambah keribetan dalam tas saya yang udah kebanyakan barang ini. Oke, berikutnya adalah converter untuk micro SD dan SD card ya. Dimana karena saya sering bikin video, jadi saya butuh SD card reader. Dimana di Acer saya dan di MacBook saya itu dua-duanya sudah tidak punya SD card reader. Jadi saya perlu beli dongle terpisah. Awalnya saya punya dongle yang berbelalai, tapi saya belakangan lagi suka banget emang dongle-dongle yang pendek ini. Nah, ini yang dari USB Type-C atau Type-A ke micro SD atau SD card full ya. Ini saya juga beli di Daiso, nama tokonya. Saya lupa di Indonesia ada atau enggak, tapi namanya Daiso, itu kayak Miniso lah. Lalu berikutnya ada dongle HDMI dan VGA. So far sangat berguna, apalagi buat kebutuhan presentasi, dimana kadang itu di kelas saya nggak nemu ada dongle sama sekali. Ini bisa kadang menyelamatkan satu kelas, karena saya pas lagi bawa ini. Tapi seperti dongle pada umumnya, ini kadang kalau saya pakai itu, saya colok kemudian ke layar monitor ya, kadang-kadang mati sendiri, agak-agak jarang sebenarnya. Tapi sejujurnya saya juga nggak berharap banyak kalau dongle-dongle seperti ini tuh bisa panjang umurnya ya. Mungkin perlu diingat juga kalau beli dongle itu siap-siap mungkin akan beli lagi pada 1 atau 2 tahun ke depan. Ini sendiri seingat saya usianya sudah hampir setahun ya, sudah mungkin 9-10 bulan gitu. Lalu berikutnya ini adalah mouse. Mouse saya masih belum berubah juga, ini juga sudah pernah dibahas ya di video soal rekomendasi aksesoris. Ini adalah Logitech G304. Ini salah satu mouse gaming cukup terjangkau yang menurut saya paling oke lah dari Logitech. Saya nggak terlalu sering main game, dan apalagi kalau FPS ya belakangan ini, karena laptop saya nggak ada yang bisa benar-benar menghandle FPS dengan baik. Tapi yang namanya mouse gaming itu menurut saya sangat banyak bergunanya di luar gaming sekalipun, misalnya untuk kebutuhan desain gitu. Kadang kita perlu DPI yang benar-benar bagus supaya presisi pergerakannya dan responsivitas mouse yang baik. Dan menurut saya investasi ke mouse seperti ini gitu, dan bisa tahan mudah-mudahan ya 3 atau 4 tahun ke depan, itu bisa jadi sangat baik ya ketimbang kita beli mouse-mouse yang seadanya gitu. Tapi sensitivitasnya mungkin nggak terlalu bagus, trackingnya juga seadanya. Tambah lagi ini wireless dongle juga sudah sangat high speed ya, dimana nggak semua merek wireless mouse dan nggak semua lini dalam Logitech ini punya kecepatan yang sama. Oke, berikutnya adalah ini kabel USB-C biasa, tapi ini bawaan dari MacBook Air M1. Dan sebenarnya mungkin perlu diketahui juga kalau nggak semua USB Type-C itu semuanya sama ya. Kadang ada yang lebih tebal sedikit, kadang yang lebih tipis. Itu beberapa berpengaruh pada power delivery-nya ya. Misalnya nih, kalau kabel yang agak tebal seperti ini, lalu dipakai buat nge-charge laptop, misalnya seperti MacBook yang ini, kecepatan chargingnya itu ya lumayan cepat lah ketimbang kalau kita pakai kabel yang tipis. Nah, itu mungkin bisa lebih lambat. Dan panjang kabel juga menentukan transfer speed dan power delivery-nya ya. Jadi misalnya nih, saya ada kabel satu lagi di sini, yaitu adalah kabel USB Type-C juga, dan ini lebih tebal lagi dan lebih pendek. Ini bawaan dari storage SSD eksternal punya saya, yaitu dari Samsung T5. Ini juga sudah pernah saya bahas, di mana ini storage-nya 256 GB. SSD ini sangat berguna kalau kita lagi ngedit video, karena file-file video itu satu kali video lembar tekno misalnya itu bisa ukurannya 8-10 GB ya. Dimana sebenarnya kita bisa juga kalau pakai external hard disk tradisional ya. Tapi ya external hard disk tradisional itu yang pakai spinning drive, hard drive, itu kecepatan transfernya lebih lambat dan akan berpengaruh terhadap kemulusan proses editing kita. Oke, tadi kita sudah lihat kabel charger, sekarang kita lihat kepala chargernya. Ini adalah bawaan dari MacBook Air M1. Ini bisa nge-charge beberapa device punya saya. Ini bisa nge-charge HP saya, dua-duanya. Saya akan kasih tahu HP-nya. Lalu saya juga bisa nge-charge MacBook saya. Satu-satunya yang nggak bisa di-charge oleh ini adalah laptop Acer saya yang ini. Ini karena masih model tradisional ya, masih model bulatan seperti ini chargernya. Nah, yang seperti ini. Lalu berikutnya adalah saya punya dongle. Saya punya dongle lagi. Ini USB Type-A ya. Jadi kadang saya masih butuh USB Type-A dalam jumlah banyak, dimana makin kesini laptop USB Type-A makin sedikit, padahal masih banyak yang pakai ya. External hard drive pakai ini, mouse pakai ini, lalu flash disk juga pakai ini, dan barang-barang seperti ini masih sangat berguna ya. Ini kepalanya Type-A, tapi ya karena saya punya dongle pendek yang dari USB Type-A ke C, bisa seperti ini.
Yang ini belinya di Korea, di Artbox tepatnya. Ini merek Cozy, saya nggak yakin di Indonesia, tapi yang mirip-mirip pasti adalah di Indonesia. Balik lagi ke tabel charger ini, sayangnya Apple itu belum bisa kompakkan untuk men-charge semua device dengan satu kabel. Ini adalah charger dari iPhone dan iPad, dimana ini kabelnya masih Lightning ya ujungnya, sementara di ujungnya ada yang versi A, ada yang versi C. Makin berantakan. Lalu berikutnya ada external hard disk saya di sini. Ini masih sama seperti yang dulu, ini adalah external hard disk dari WD ya, Western Digital. Sejauh ini masih oke-oke aja dan cenderung nggak ada masalah ya. Tapi yang namanya hard disk itu mungkin perlu diawasi juga, lama-kelamaan tuh mungkin karena dia jatuh itu mungkin jadi nggak bisa kebaca. Atau biasanya sih paling sering itu hard disk rusaknya di sini nih, di bagian konektornya. Lalu ini juga kabel micro USB, saya juga lupa dapat dari mana, tapi ada di rumah dulu. Yang ngasih Type A ke micro B seperti ini. Dan sepertinya untuk kompartemen utama sudah habis. Yang berikutnya saya akan pindah ke yang ke depan. Daerah sini ada pulpen ya. Pulpen itu mahasiswa harus punya pulpen. Saya juga ada buku sebenarnya, tapi saat ini saya nggak bawa karena biasanya buku itu saya tinggal di kantor ya, di laboratorium saya. Yang ini mereknya Uni Jetstream, tapi saya belinya ya sedapatnya aja di toko. Yang ini mungkin agak khusus karena belinya niat, karena ini pulpen dari Xiaomi. Ini nggak bikin kita tambah bagus, nggak ada fitur pintar, cuma pulpen biasa. Menurut saya nilai jual utama adalah tampilannya keren, padahal kalau dipakai nulis ini mungkin agak-agak susah karena dia materialnya itu besi ya, jadinya agak-agak licin seperti ini. Ini saya jarang banget pakai dan sejujurnya udah 2 kali ganti isi ya, karena sering banget habis. Lalu ini ada flash disk, ini flash disk juta umat kayaknya, SanDisk. Saya pakai 64 GB. Ini penting banget buat saya kalau saya tuh lagi eksperimen gitu, saya mindahin data misalnya dari komputer di lab atau dari osiloskop yang nggak punya interface lain selain USB, flash disk. Nah, ini bisa dipakai. Lalu ini ada headset, saya juga lupa ini mereknya apa, belinya juga di toko no brand, jadi yang nggak ada merek-mereknya. Mungkin yang agak bikin unik adalah dia kabelnya tuh pipih model seperti ini ya, bukan yang melingkar seperti biasa. Suaranya menurut saya juga nggak terlalu bagus-bagus amat, agak-agak mendem sebenarnya. Saya nggak terlalu suka, saya lebih suka yang jernih ya. Kalau beli di Indonesia saya kira nggak bisa nemu. Saya lebih rekomendasi earphone saya yang sebelumnya, itu yang dari Oppo, bawaan Oppo. Dimana saya sebenarnya ganti ini karena yang dulu sudah rusak aja. Oke, ini kompartemen depan, ini ada converter dari USB micro USB ke Type C. Saya nggak tahu juga mereknya apa dan kayaknya itu belinya juga udah lama sekali. Oke, itu kompartemen depan habis. Sisanya adalah kompartemen samping. Botol minum saya belinya di Daiso. Ini jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Lalu untuk di samping ini saya ada, barangnya itu nggak bisa saya tunjukkan. Ini ada tripod serta kamera Sony ya, dimana Sony yang saya pakai ini adalah Sony RX100 Mark IV dan ada tripodnya di bawah. Ini tripod dari Ulanzi. Kamera tadi tuh nggak cuma saya pakai buat bikin video ya, tapi saya juga kadang-kadang pakai buat eksperimen. Kadang saya diminta untuk menunjukkan saya tuh proses kerjanya seperti apa. Nah, itu harus didokumentasikan. Dan begitulah isi tas saya. Mungkin yang belum saya bahas adalah yang di kantong ya, dimana saya sekarang pakai 2 smartphone ya, dimana satunya itu adalah Android seperti ini, Galaxy S20 FE, tapi SIM card utama saya sekarang lagi ngetes iPhone SE 2020. Kalau memang mau lihat review lengkap dari iPhone SE bisa silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Satu lagi adalah TWS saya, dimana saya tuh pakai mereknya Treasure dan saya belinya juga di no brand ya, jadi toko yang segala macam ada dan nggak terlalu terkenal merek-mereknya ya. Oke, jadi demikian aja video dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi ya. Saya nggak menganjurkan Anda untuk beli setiap barang yang saya barusan tunjukkan, tapi pilihlah yang kira-kira cocok buat kebutuhan Anda sehari-hari. Lalu mungkin ada yang bertanya, ini mana sekolah tapi kok nggak ada bukunya? Bukunya ada, tapi nggak setiap hari saya bawa di tas. Kadang saya tinggal di kantor aja, di laboratorium saya. Karena saya cenderung pertama lebih suka nyatat apa-apa itu semuanya di laptop. Dan yang kedua adalah saya itu nyampe rumah kadang nggak terlalu suka untuk memikirkan soal pekerjaan atau belajar lagi. Dimana kalau bisa
hampir semua pekerjaan itu ya dituntaskan di kantor lah. Di rumah itu kecuali terpaksa baru harus kerja ekstra. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari teknologi lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.